Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Fathahillah SHMPD selaku dosen mata kuliah Pancasila, dan yang terhormat Bapak Dr. Izhar MPD selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia. Di sini kami akan mempresentasikan laporan masalah tentang penyebaran hoaks dan ujaran kebencian. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Yongki Permana, dan ada anggota saya di Paknistu, Dinda Rumalasari, Aisyatun Rosida, Clara Puspa, Dewi Damayanti, dan Asifa Kurnia Binti. Latar belakang, Pancasila adalah suatu ideologi yang dianut oleh bangsa Indonesia. Di dalam Pancasila terdapat isi di setiap silanya sesuai dengan cita-cita, tujuan, dan harapan terbentuknya negara Indonesia. Pada dasarnya, Pancasila sebagai dasar sistem pemerintahan dengan cara menjalankan dan melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan pemerintahan sesuai dengan isi Pancasila tersebut. Berbagai media sosial online merupakan sarana atau media bagi seseorang ataupun berbagai pihak dalam menyampaikan aspirasi pikirannya, pendapatnya, ataupun sebagai tempat untuk menyampaikan berbagai informasi. Harus diakui bahwa media sosial merupakan tempat yang subur bagi munculnya informasi yang bersifat fitnah, hasutan, hoaks, dan sebagainya. Dalam konteks kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia, penyebaran hoaks dan ujaran kebencian dengan fokus masalah berita hoaks Prabowo cekik dan tampar wakil Menteri Pertanian yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam sila 1 sampai sila kelima. Selanjutnya, sumber informasi kami menggunakan 4 sumber, yaitu yang pertama dari media online, literasi buku, wawancara, dan narasumber. Dari media online kami mendapatkan dari website, yaitu antara lain yang pertama nasional.tempo.co dan yang kedua mekom.id. Ini dari nasional.tempo.co, Lisman mengatakan pihaknya telah mengumpulkan bukti dan akan membuat laporan ke Bareskrim soal penyebaran hoaks. Sumber yang kedua kami dari literasi buku, yaitu dari e-book yang berjudul Apa Mengapa Bagaimana Pembelajaran Pendidikan Moral Pancasila dan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, ditulis oleh Profesor Dr. Andes Hamid Darmin MPD, yang berisi tentang fungsi Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia adalah sebagai sarana pemersatu masyarakat, sehingga dapat dijadikan prosedur penyelesaian konflik. Dapat kita telusuri dari gagasan para pendiri negara Indonesia tentang pentingnya mencari nilai-nilai bersama yang dapat mempersatukan berbagai golongan masyarakat di Indonesia. Pancasila sebagai ideologi negara sedikitnya memiliki 4 fungsi sebagai berikut. Yang pertama, Pancasila berperan sebagai sarana pemersatu masyarakat dan bertindak sebagai pemelihara persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua, Pancasila berfungsi untuk mengarahkan dan motivasi bangsa untuk mencapai cita-cita. Pancasila merupakan identitas bangsa Indonesia, karena itu Pancasila berperan memelihara dan mengembangkan identitas. Masalah dari tema kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia, Pancasila sebagai ideologi negara juga memiliki peran dalam menanggulangi masalah berita hoaks dan ujaran kebencian. Nilai-nilai Pancasila seperti gotong royong, keadilan sosial, dan demokrasi dapat menjadi landasan untuk memerangi penyebaran berita palsu dan mendorong sikap saling menghormati dalam keberagaman masyarakat. Sumber informasi selanjutnya kami menggunakan wawancara narasumber. Kami mewawancarai masyarakat dan guru. Dari masyarakat sebagai pendukung Prabowo, narasumber tampak kritis terhadap berita yang melibatkan Prabowo, menilai berita tersebut sebagai upaya untuk merusak reputasi dan menekankan pentingnya kecerdasan dalam menerima informasi yang belum verifikasi. Narasumber tampak kritis terhadap berita yang melibatkan Prabowo
menilai berita tersebut sebagai upaya untuk merusak reputasi dan menekankan pentingnya kecerdasan dalam menerima informasi yang belum verifikasi. Selanjutnya kami mewawancarai guru. Dari jawaban narasumber dapat disimpulkan bahwa berita palsu dan ujaran kebencian memiliki potensi merusak nilai-nilai Pancasila dengan memicu ketidaksetujuan dan konflik dalam masyarakat. Guru dihadapkan pada tantangan memecah opini siswa yang mungkin sudah terpapar pandangan tertentu dengan fokus membuka diskusi dan mengembangkan pemikiran kritis. Selanjutnya, dampak dan kebijakan dari masalah berita hoak dan ujaran kebencian. Dampaknya bisa memicu ketidakpercayaan masyarakat terhadap informasi dan bahkan menyebabkan konflik sosial. Selain itu dapat merusak reputasi Pak Prabowo serta mengganggu stabilitas sosial dan politik. Kebijakan yang dapat diambil menyarankan agar masyarakat melaporkan berita hoak ke pihak polisian dengan jerat Undang-Undang No. 11 tahun 2008, informasi dan transaksi elektronik, yang bunyinya siapapun masyarakat yang membuat konten negatif, ujaran kebencian, hoak dan menyebarkannya bisa dikenakan hukuman tahanan dan denda. Terima kasih, mungkin saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.